Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Made for Property. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tips memilih developer yang baik, developer perumahan yang baik. Setidaknya dalam hal ini saya membuat 4 poin untuk memilih developer yang baik. Ya, karena kita tahu lah ya, kita membeli rumah itu kita kan keluar banyak duit dan sangat riskan kalau kita tidak menemukan developer yang kurang terpercaya atau ya track recordnya rendah, kurang lebih gitu, dan sangat merugikan kita waktu dan juga tenaga, uang yang kita keluarkan kalau misal ya mohon maaf terjadi penipuan lah, apalah, itu sangat merugikan kita gitu loh. Oke, langsung saja 4 poin itu dalam memilih developer perumahan yang baik. Ya, yang pertama adalah kita cek kredibilitasnya, lalu yang kedua legalitasnya, yang ketiga komitmen developer ini, yang keempat dari segi keuangan. Yang poin pertama, kredibilitas. Kita bisa tahu kredibilitas developer ini baik atau enggak dari yang pertama, poin pertama itu kita bisa cek di sosial media. Kita cek akun Instagramnya dia, akun YouTube-nya dia, akun Facebook-nya dia, itu jelas enggak alamat kantornya di mana, ownernya siapa, lalu dari akun-akun tersebut sama enggak gitu loh, alamatnya sama enggak, atau mungkin dari akun-akun itu berbeda-beda, proyeknya berbeda, terus kok ownernya berbeda. Itu perlu kita cek di situ. Kita bisa cek di media sosial, atau kita juga bisa tanyakan ke orang yang pernah beli di developer tersebut. Lalu poin kedua untuk cek kredibilitas ini, kita cek apakah dia anggota REI atau bukan. Anggota REI itu apa, Mas? Kurang lebih gini, saya sederhanakan bahasanya. REI itu singkatan dari Real Estate Indonesia. Dia itu organisasi properti terbesar di Indonesia. Apa yang spesial? Kenapa harus developer kok? Kita mengetahui kredibilitasnya dia bagus apa enggak dengan dia anggota REI, karena developer yang tergabung dalam REI itu mereka harus mengumpulkan semua sertifikat legalitas dan struktur organisasi dari developer tersebut gitu loh. Jadi waktu dia daftar ke REI itu dia harus yaitu tadi mengumpulkan legalitasnya, gimana SIUP, surat izin usaha, IMB-nya jelas enggak, terus nama PT-nya jelas enggak, ownernya siapa, dan struktur organisasinya siapa. Dia harus mengumpulkannya ke organisasi REI tersebut. Dan setiap tahun itu ada developer ini wajib membuat laporan proyeknya dia. Misal tahun pertama pengurukan dulu, nanti tahun kedua udah jadi pondasi, yang tahun ketiga udah jadi beberapa rumah. Nah, itu wajib melaporkannya di situ, dan itu laporannya tiap tahun ya. Laporannya tiap tahun. Jadi nggak serta-merta setelah daftar REI selesai gitu, enggak. Jadi mereka keanggotaannya itu tiap tahun. Jadi tiap tahun itu keanggotaannya keluar di REI tersebut. Apakah misal kalau kita beli rumah di sini, kalau kita beli rumah sekarang misalnya tahun 2020, kita cek apakah developer itu punya keanggotaan REI nggak tahun 2020 gitu loh. Itu menunjukkan bahwa dia udah mengumpulkan laporan pengembangan proyeknya dia sebelumnya gitu loh. Jadi di anggota REI nggak ada masalah dengan hukum. Maksudnya syaratnya susah jelasinnya.
syarat gimana jelasinnya, syarat developer punya sertifikat dari RAI itu adalah dia nggak punya sangkutan dengan hukum, nggak punya sangkutan dengan customer juga, yang maksudnya yang terlalu yang terlalu ribet lah gitu. Syaratnya nggak punya urusan yang aneh-aneh. Yang kedua, dia wajib mencantumkan itu laporan proyeknya dia yang tahun-tahun sebelumnya, itu dia wajib. Makanya kalau tahun ini keluar, tahun 2020 keluar, dia udah terbukti nggak ada masalah dengan hukum sebelumnya, di tahun sebelumnya, dan proyek-proyeknya dia lancar gitu. Makanya sertifikat RAI di tahun 2020 ini keluar. Dan dia biasanya itu juga yang tahun kemarin juga lebih bagus lagi kalau dia tahun kemarin, tahun sebelumnya itu juga sertifikat RAI-nya keluar terus. Nah, itu lebih bagus lagi. Itu menunjukkan bahwa dia komitmen untuk menjaga customer-nya, menjaga track record-nya. Jadi kurang lebih gitu. Nah, caranya ngecek diri gimana? Cara ngecek diri bisa dikunjungi websitenya, di situs resmi RAI ya, RAI Indonesia, bisa browsing aja di situ. Terus telepon, misal Pak, saya ini mau beli rumah dari developer ini, betul nggak developer ini dari anggota RAI? Oh iya betul, gini. Oh, kalau udah betul, bolehlah kredibilitasnya masuk, kurang lebih gitu. Lalu poin selanjutnya, kalau dia yang pertama tadi udah dari segi kredibilitas, kita cek sosial medianya udah aman gitu ya, ownernya tahu, kantornya tahu, proyek-proyek sebelumnya ada gitu kan. Yang selanjutnya untuk ngecek kredibilitas itu melalui punya nggak dia riwayat kerjasama dengan bank. Kalau developer ini punya riwayat kerjasama dengan bank, kurang lebih mirip ya prosesnya dari anggota RAI tadi, dari keanggotaan RAI, dari kalau dia udah kerjasama dengan bank itu pasti udah melakukan riset kecil-kecilan kepada si developer ini. Dia udah ngecek itu tadi semuanya, legalitasnya, bla bla bla, surat-suratnya gimana, surat-surat perusahaannya gimana, lalu lokasinya perumahan ini gimana, itu udah dicek sama bank. Lalu itu kalau yang kerjasama sama bank. Kan ada juga developer yang nggak kerjasama dengan bank, itu yang developer yang berbasis syariah. Nah gimana? Dia anggota RAI nih, dia kredibilitasnya bagus, di sosial media bagus, ownernya jelas, kantornya jelas. Lalu tapi dia nggak bekerja sama bank karena katanya sih dia syariah. Oh iya, emang betul. Kalau emang murni syariah, dia developer ini memang biasa nggak kerjasama sama bank. Intinya nggak kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak leasing. Itu yang developer syariah. Lalu taunya gimana? Kita bisa lihat tadi, poin tadi, kita bisa lihat proyek-proyek sebelumnya udah jalan belum. Kita lihat bangunannya, kita lihat lokasinya, terus jangan lupa kita tanya orang atau yang pernah beli ke dia. Nah, gitu. Kita tanya customer lain yang pernah beli ke dia, gimana pelayanannya, gimana prosesnya dulu waktu akad jual beli lancar nggak, kita bisa tanya di situ. Nah, masalah dia nggak punya kerjasama sama bank karena emang kredit developer syariah emang gitu, dia nggak pakai leasing, jadi kita transaksinya langsung ke developernya tanpa melalui bank, tanpa melalui pihak ketiga. Oke, itu yang dari poin kredibilitas. Selanjutnya dari poin legalitas, poin kedua, legalitas. Dari poin legalitas ini kita bisa cek lahannya atau rumahnya. Biasanya nggak biasanya sih, kalau kita mau beli rumah kita usahakan wajib survei lokasinya. Kita survei lokasinya di tanah yang akan kita beli, misalnya ke rumah yang kita beli, kita pantau lokasinya di mana, terus tanyakan kejelasan surat-surat tanah tersebut.
Nah, kita tanyanya kemana? Kita tanyanya bisa ke kantor desa setempat. Kantor desa yang sekitar situ, dekat perumahan yang akan dibangun itu kan biasanya berupa tanah atau rumah. Kita tanyakan di situ. Kita masuk aja kantor desa, Pak, mau tanya tanah yang di sini betul punya developer ini enggak gitu. Dan apa, surat-suratnya udah selesai atau enggak ada masalah kan gitu. Kalau ada masalah, oke, bagus. Dari sisi legalitas, bolehlah. Lalu lanjut lagi juga dari sisi legalitas itu kita cek PPJB-nya. PPJB itu apa, Mas? PPJB itu perjanjian pengikatan jual beli. Jadi waktu kita beli rumah kita kan nggak sama kayak beli tautek ada uang langsung barang gitu, enggak kan? Karena ini beli rumah gitu ada perjanjian jual belinya. Toh kita belinya biasanya secara kredit, kalau cash sih nggak terlalu ribet-ribet kan ya. Kita belinya secara kredit, kita cek PPJB-nya. Nah, di dalam PPJB itu ada apa aja? Di dalam PPJB itu ada ya semua yang berhubungan dengan itu apa akad kita, akad jual beli rumah kita. Di situ ada misal contohnya di situ ada apa spesifikasi rumahnya, ukuran berapa, luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa, tingkat atau enggak. Terus yang kedua harganya berapa, di situ di PPJB ditulis. Jadi nggak ada nanti setelah kita ngangsur perubahan harga itu nggak terjadi gitu. Harganya ya wis itu di awal kita buat PPJB itu. Terus cara pembayarannya gimana, kredit kah, cash kah? Kalau kredit DP-nya berapa, angsurannya berapa, itu harus dijelaskan di situ. Cicilannya per bulan berapa dijelaskan. Jadi nanti nggak ada perubahan-perubahan dari awalnya sekian cicilan misal 1 juta, yang keduanya kok jadi 2 juta lah, itu nggak ada gitu-gitu. Itu ada di poin PPJB. Cara pembayaran udah, terus setelah terima unitnya kapan? Kita udah ngangsur nih, misal perjanjiannya setelah terima unitnya setahun ya Bu, atau setahun ya Pak, atau 2 tahun ya Pak. Nah, itu ditulis di PPJB tersebut. Kita lihat semuanya, termasuk pemeliharaan rumahnya nanti gimana. Terus di situ juga ada hak dan kewajiban kita sebagai customer dan juga developernya, itu ada kewajibannya gimana dan sanksi-sanksinya. Nah, kurang lebih itu dari segi legalitas gitu kita perlu dicek. Nggak apa-apa sebelum kita beli kita cek PPJB-nya dulu. Kalau ada yang bingung ditanyakan, kalau ada yang terlalu nggak jelas ya jangan gitu kan. Oke, kredibilitas udah, legalitas udah. Selanjutnya komitmen. Komitmen ini lebih ke menjelaskan tentang poin di atasnya tadi yang saya sebutkan tentang hak dan kewajiban kita sebagai customer dan dia sebagai developernya. Misalnya gini, kalau kita gagal bayar gitu, kita telat itu dapat bunga berapa, di situ ada PPJB-nya gimana, itu kita harus jelas bunganya berapa, konsekuensinya gimana kalau kita yang telat bayar. Begitu juga sebaliknya, kalau developer yang telat misal telat bangun, jadinya telat nih, nah itu alasannya kenapa. Kalau telatnya dia sengaja atau gimana, atau terlalu lama, ada hukumannya apa, kewajibannya gimana, itu perlu kita perlu tahu, kita perlu baca komitmennya apa sih developer ini gimana. Kalau dia sampai telat bangun, istilahnya gitu, telat bangun rumah kita, komitmennya gimana, apakah hukumannya jelaskah, atau hukumannya kalau nggak jelas merugikan kita ya jangan gitu kan ya. Nah, untuk poin komitmennya. Lalu untuk yang terakhir dari segi keuangan. Keuangan di sini yang bagus, kredibilitas developer yang baik, dia mempunyai keuangan yang stabil. Tentunya tolak ukurnya bisa dari apakah dia punya track record pembangunan sebelumnya, proyek sebelumnya. Nah, kalau dia punya proyek sebelumnya yang udah jadi misal lebih dari 2003 lah, itu kita boleh asumsikan dia keuangannya bagus lah, karena dari proyek sebelumnya kan udah ada untung tuh dia kan ya.
bisa untuk apa istilahnya modal untuk proyeknya sekarang yang rumah kita beli, kurang lebih gitu. Itu dari track record sebelumnya bisa. Kalau kita lihat keuangannya, lalu dari kedua kita lihat apakah dia kerja sama bank gimana, dia udah kerja sama bank belum. Kalau dia udah kerja sama bank ya duitnya udah dijamin bank kan ya, biasanya gitu. Duitnya dia modalnya dapat dari bank. Lalu kalau selanjutnya kalau dia nggak kerja sama dengan bank yang saya ceritakan tadi untuk developer syariah itu, lihatnya dari yang track record tadi, sebelumnya udah banyak yang jadi belum, dan kalau misalkan ada telat bangun karena keuangan, biasanya developer syariah itu gitu, biasanya dia ada telat bangun serah terima unitnya itu, dia telat karena kenapa? Karena dia nggak pakai bank. Yang pertama dia nggak pakai bank, yang kedua mereka bangunnya kan dari uang yang kita angsur itu. Kalau kita angsurnya lancar ya dia serah terima unitnya cepet gitu loh. Itu di luar kondisi kayak pandemi kayak gini ya. Kalau pandemi COVID gini ya kita nggak tahu lah, nah itu kan nanti menyesuaikan. Ya kita lihat dari poin situnya, soalnya ada developer syariah itu dia emang nggak menggunakan bank, itu intinya dia nggak menggunakan leasing lah, jadi kita ngangsurnya langsung ke developernya. Nah itu apakah berbahaya mas? Enggak, sebenarnya menurut saya juga nggak berbahaya, nggak terlalu bahaya ya, asalkan developer ini karena dia nggak menggunakan bank, dia memenuhi poin-poin yang saya sebutkan tadi. Misal kredibilitasnya dia jelas, tadi kan ya kita cek media sosialnya aman, nggak ada kasus-kasus penipuan, terus dia udah anggota REI. Selanjutnya juga dia punya proyek-proyek sebelumnya yang tadi ya, poin tadi saya ulangi lagi deh, proyek sebelumnya dia udah punya gitu, udah jelas nggak ada masalah. Terus kita udah tanya customer sebelumnya yang itu gimana track recordnya, terus legalitasnya jelas, perumahan yang akan kita beli itu perumahan legal, surat-suratnya udah jelas. Yang intinya tadi lah poin-poin di atasnya sebelum keuangan itu tadi udah terpenuhi. Kalau misal dia ada nggak gagal bangun sih, telat bangun atau serah terima unitnya telat karena masalah keuangan, khusus untuk developer syariah, menurut saya pribadi nggak masalah. Nanti kita lihat di poin komitmennya dia di BPJB-nya itu, di surat-surat sebelum kita melakukan akad, poin-poin BPJB-nya kita lihat komitmennya dia, kalau dia sampai telat bangun gimana, intinya itu. Oke, sementara itu dulu tentang tips-tips memilih developer perumahan yang baik. Semoga bisa membantu. Udah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang.